You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak kesempatan pada siang hari ini Tuhan berikan bagi kami. Kami bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu dan juga akan membuka firman-Mu. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itulah yang kami rindukan, menjadi bagian dari setiap kami yang sama-sama berkumpul siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami. Tolonglah ya Tuhan, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Iya, bersyukur buat kesempatan kita sudah melewati tahun 2023 ini sampai bulan yang ke-11. Ini tidak terasa atau mungkin terasa ya, bentar lagi udah Natalan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang diangkat pada siang hari ini yaitu bicara tentang damai sejahtera. Dan juga secara khusus dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam pesan Natal tahun ini mengangkat tentang Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini akan mungkin Bapak Ibu kalau khotbah-khotbah Natal mengikuti PGI tahun ini akan banyak bicara damai sejahtera ya. Karena ini menjadi bagian yang kita doakan, kita rindukan di tengah-tengah dunia yang terus mengalami pergumulan. Damai sejahtera, ada perang. Kita bahkan sekarang sudah mungkin agak sedikit lupa ya, Rusia Ukraina masih perang. Karena Israel Palestina kayaknya lebih seru belakangan begitu ya. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, kemarin saya nonton berita pengungsi dari Myanmar ya, Rohingya segala macam tuh masih mendarat aja di Aceh begitu ya. Mereka yang harus keluar dari negaranya. Di tengah-tengah tahun politik yang kita akan masuki, yang sangat butuh damai sejahtera Allah begitu ya. Jangan sampai terjadi perpecahan di tengah WhatsApp grup keluarga. Sementara nanti mereka kalau jadi presiden, wakil presiden, semua gabung satu kabinet gitu. Kadang-kadang kita bingung ya. Dulunya kita berantem-berantem, keluar WhatsApp grup, taunya mereka damai-damai aja saudara ya. Nah, dan juga tentunya damai sejahtera di dalam konteks pribadi masing-masing. Jadi ini tema yang sangat relevan, tetapi juga menjadi hal yang menarik untuk sama-sama kita pikirkan dan diskusikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanya, menurut Pak Pendeta, jadi sebenarnya kita harus berpihak sama yang mana? Baik yang perang-perang itu ataupun mungkin sama nomor berapa begitu ya. Saya kadang suka mengatakan kita usahakan damainya saja lah ya. Karena realitanya memang tentu banyak pilihan, tidak mudah, tapi juga membuat kita menyadari bahwa ada hal yang sebenarnya kita rindukan. Damai sejahtera di Alkitab salah satunya digambarkan dalam buah roh ya. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam bahasa aslinya ini bukan jamak ya, bukan buah-buah.
tetapi buah roh. The fruit of the Spirit. Jadi yang dimaksud adalah ada satu buah, rasanya ada 9 rasa nih ya. Kalah tuh nano-nano ya. Cuman 3 rasa dia. Jadi bukan buah-buah roh. Buah roh itu satu dengan 9 rasa ini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya bukan hanya 9. Karena ini sebenarnya daftar terbuka. Nanti kalau kita bandingkan dengan satu bagian lain, misalnya 2 Petrus 1, kita akan menemukan bahwa ada banyak hal yang menjadi bukti kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk konteks Galatia, 9 hal ini yang Paulus rasa perlu dia angkat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ayat sebelumnya, misalnya ayat yang ke-17, 18, 19, 20, 21. Itu sebelumnya disebutkan tentang perbuatan-perbuatan daging. Makanya lihat, ini dimulai dengan kata tetapi. Kalau ada kata tetapi berarti ada sebelumnya. Nah, untuk kita bisa mengerti kenapa 9 hal ini yang ditekankan Paulus, nampaknya terkait dengan bagian atasnya, ya. Sehingga di dalam kitab yang lain kita menemukan juga kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya mencakup hal-hal yang lain. Jadi ini adalah daftar terbuka. Dan mengapa, nah ini penting kita lihat ya, mengapa Paulus menggunakan istilah buah. Nah Bapak Ibu kalau bawa Alkitab kita lihat sebentar lah ya, karena saya nggak buat slide-nya. Silahkan buka di Galatia 5, kita lihat mulai dari ayat 17 ya. Mari perhatikan istilah yang Paulus pakai. Istilah yang Paulus pakai di Galatia pasal yang kelima, ayat yang mulai dari 17 mungkin ya. Sebentar saya juga coba cek di sini. Galatia pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-17 atau 16 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu perhatikan istilah, perbuatan daging telah nyata. Lalu mulai percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ini sampai 21 ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti masih banyak ya. Dan sebagainya. Maka perhatikan ayat 22. Tetapi ya, 21 kan sampai bawah tuh ya. Tetapi buah roh ialah. Mengapa untuk daging Paulus pakai istilah perbuatan, untuk roh dia pakai istilah buah. Nah ini menarik. Kalau kita melihat penjelasan sederhana, itu bukan buah dari diri kita. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan, maka Roh Kudus diam di dalam kita. Bukti kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, kita akan menghasilkan buah roh. Jadi bukan buah kita. Kita ini mah yang tadi ya, perbuatan. Perbuatan itu seperti sesuatu yang sangat wajar. Kita hidup dalam dosa, maka ada iri hati, ada percideraan, ada saling fitnah. Begitu ada Roh Kudus dalam diri kita, Tuhan membaharui kita. Dan hasil pembaharuan itu, kita mulai bisa mengasihi, kita mulai bisa sabar, kita lemah lembut. Itu buah dari kehadiran Roh Kudus. Makanya Paulus pakai istilah buah roh. Seperti Paulus mau bilang begini ya, bahwa we need the Holy Spirit living in us to help us bear fruit. Fruit can only be produced as we yield to God and allow His Spirit to work.
Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Supaya waktu kita sudah terima Yesus, kita memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kita mulai bisa mengasihi, mulai bisa mengampuni, mulai bisa mengendalikan diri, mulai bisa sabar. Itu bukan buah kita. Karena itu yang harus dimuliakan adalah Tuhan yang memberikan Roh Kudusnya supaya kita bisa mengalami apa yang menjadi buah dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, jadi kalau saya simpulkan begini ya, Paulus tentu sengaja menggunakan istilah buah karena dia ingin menunjukkan bahwa perubahan seseorang di dalam Kristus adalah seperti pertumbuhan sebuah tanaman. Kita tidak bisa benar-benar melihat sebuah tanaman bertumbuh, bukan? Kita tidak menunggu sebuah tanaman bertumbuh dari benih hingga menjadi sebuah pohon besar yang berbuah. Tapi kita bisa lihat, ini kadang-kadang kita nggak bisa observe, kecuali kalau National Geographic atau apa ya, kita bisa lihat tuh ya, mulai dari benih lalu tumbuh begitu ya. Tapi kadang dalam mata yang kasat mata tidak demikian. Kita tahu tanaman itu bertumbuh, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kita hanya bisa mengukurnya. Jadi apa artinya bagi kita? Di dalam melihat perubahan di dalam diri seseorang, termasuk diri kita ya, kita harus sabar. Kita tidak bisa melihat perubahan dramatis yang hanya terjadi dalam satu malam. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, setelah kita di dalam Tuhan, kita berserah kepada pimpinan Tuhan, kita sekarang makin mengasihi. Dulunya begitu kuatiran, sekarang bisa punya damai sejahtera. Itu karena apa? Karena kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ini sekali lagi bukan buah kita. Jadi damai sejahtera menjadi satu ciri ya. Kalau kita lihat dari buah roh ini ya, peace ini menjadi ciri kehidupan orang yang dipimpin roh. Jadi kalau kita dipimpin roh, kita akan makin menikmati damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Kita lihat sebentar dari istilahnya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini bahasa Yunaninya, ini tulisannya ya, biasa dibaca eirene atau peace, atau juga Irene gitu ya. Kalau ada yang namanya Irene itu artinya peace. Itu bahasa Yunaninya ya. Meaning a confidence and rest in the wisdom and control of God. Jadi ini adalah sebuah ketenangan karena tahu Allah mengontrol segala sesuatu. Jadi ini damainya karena keyakinan Allah yang mengontrol segala sesuatu. Rather than in your own. Kalau kita yang ngontrol khawatir ya, hari ini bagus kontrolnya, besok tidak begitu ya. It replaces anxiety and worry. The fifth version of peace is indifference, apathy, not caring about something. Jadi kalau kita memperhatikan yang namanya damai, itu dalam penyerahan kepada Allah yang mengontrol segala sesuatu. Nah, memang kalau kita perhatikan orang Yunani itu ya semua dibikin dewa-dewi ya. Makanya ada dewa cinta, menggunakan semua hal ya, ada dewa kesempatan. Nah, bagaimana orang Yunani menggambarkan ini dewi ya, Dewi Irene ini, peace. Nah, ini gambarnya kalau Bapak Ibu cari ya. Ini Irene, lalu ada yang dia gendong di situ. Ya. Irene seringkali digambarkan sebagai seorang wanita muda membawa simbol-simbol perdamaian. Salah satu atribut yang paling dikenal adalah Plutos, dewa kekayaan yang dia gendong di dalam lengannya. Dari orang Yunani itu ngajarin anaknya, ini melambangkan hubungan antara perdamaian dan kemakmuran. Karena dalam perdamaian, pertanian, perdagangan berkembang dan masyarakat menjadi makmur. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau cari di YouTube yang lebih YouTube di Google, ini yang saya rasa paling jelas karena yang lain tuh ada yang Irene-nya sendiri begitu ya. Tapi ini ada Plutos yang digendong di sini. Jadi, waktu bicara dalam konteks Alkitab, apa maksudnya damai sejahtera? Di dalam Alkitab, damai sejahtera, istilah Ibrani untuk damai sejahtera itu shalom.
Oke, kalau kita ngomong shalom ya, itu bukan sapaan ya, selamat pagi bukan ya. Shalom itu berarti damai sejahtera. Kata ini, kalau bahasa Yunani eirene tadi ya, kata ini bukan sekadar menunjuk kepada ketiadaan perang atau pertentangan, karena itu hal yang ada di luar diri. Tetapi makna dasar shalom adalah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan dalam segala bidang kehidupan. Jadi jangan berpikir damai itu hanya kalau nggak ada perang. Oh, ini lagi damai. Tetapi apakah di situ makannya cukup, kesehatannya terjamin? Apakah semua hal terpenuhi secara serasi dalam segala bidang kehidupan? Di situ kita jadi sadar, selama hidup dalam dunia, memang belum ada shalom yang sejati. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu menyapa shalom, itu berarti kita mengharapkan orang yang disapa mengalami keutuhan, kedamaian, keberhasilan dalam segala bidang kehidupannya. Nah, itulah kekuatan di dalam sapaan itu. Jadi kalau kita bicara di dalam konteks damai sejahtera, saya akhirnya melihat ini bukan cuma damai di luar, tetapi sebenarnya orang yang mengalami damai sejahtera karena buah roh itu dari dalam. Sehingga di dalam situasi yang sulit di luar kita tetap bisa damai nggak? Harusnya bisa. Nah, inilah realitanya memang ya. Alangkah indahnya kalau luar dalam sejahtera, damai. Tapi realitanya nggak gitu ya. Bapak Ibu yang mungkin ada di pergumulan hidup keluarga, kadang-kadang kan nggak gampang ya, nggak mudah ya menghadapi orang tua, menghadapi keluarga kita. Tapi kok bisa damai? Beda ya sama cuek ya. Ada orang yang gue udah capek pak, dia mau ngomong apa mertua gue diem aja, bodoh amat. Itu namanya cuek. Itu yang tadi indifference. Tapi damai itu ada ketenangan di dalam diri meskipun di luarnya crowded, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi ini memang hanya karena Tuhan meyakinkan kita, I am in control. Maunya sih kita gitu ya, ngontrol mertua kita, ngontrol suami istri kita. If I in control, you diem, kayak gitu ya. Tapi meskipun ini tetap di luar, out of my control, but still because I believe God is in control, I can be at peace. First with myself. Ya, makanya kalau kita lihat di Alkitab, yang menghancurkan damai itu ini dosa. Sin destroy peace. Kenapa Yesus dikatakan damai sejahtera kita? Karena waktu dia datang, dia membawa pembaharuan dan pemulihan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ya yang Yesus lakukan. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesuslah damai sejahtera kita. Nah, Natal sudah dekat, biasanya terus akan diangkat tentang Yesus. Siapakah dia? Masih ingat? 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias. Siapakah dia? Apa yang dia bawa? Dia menggunakan 4 frasa. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, ini yang terakhir, Raja damai. Nah, memang bahasa Inggrisnya kalau Bapak Ibu perhatikan, dia pakai istilah Prince of Peace. Ya, nah, Indonesia menerjemahkannya Raja Damai. Tapi kan lucu kalau Pangeran Damai ya. Karena kan pangeran pasti jadi raja. Tapi ini karena dia seorang anak telah lahir, his name will be called Prince of Peace, Raja Damai. Saya pinjam penjelasan seorang teolog bernama Paul David Tripp. Dia bilang begini, what does it mean, Prince of Peace? Who by his life, death and resurrection purchased peace for us with God.
Kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian, kebangkitan Kristus. And with God and a destiny where peace will reign uninterrupted forever. Di mana karena kehadiran Yesuslah maka itu akan menjadi pemerintahan damai sejahtera selamanya. Saudara coba lihat Roma ini ya, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi menarik nih. Peace-nya itu, kalau saya pakai kalimat ini ya, peace-nya itu peace with God and also peace from God. Itu yang Yesus bawa. So we can have peace with God and we can experience peace from God. Dan itulah yang digambarkan. Karena itu waktu malaikat bernyanyi ya, choir pertama itu latihannya di surga saudara ya. Malaikat kan nyanyi ya. Apa kalimatnya? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Betapa luar biasanya surga merangkul dunia. Di tempat yang maha tinggi. Tapi itu bukan cuma ada di sana. Efeknya ada di sini. And peace on earth. Damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak ibu saudara, kita bisa menikmati peace. Bukan karena situasi aman semata-mata. Tetapi karena kita have peace with God. And peace from God will keep us live in peace. Peace on earth. Nah ini kalau ini sudah khotbah persiapan Natal saya nih Bapak Ibu ya. Siapa yang dengar berita ini pertama kali? Gembala. Gembala itu pulang habis dengar malaikat nyanyi. Apakah gembala pulang jadi konglomerat? Enggak, tetap gembala. Lalu apa maknanya peace on earth buat mereka? Jadi ini bicara soal pergumulan kehidupan yang mungkin tidak pernah berhenti dan tidak akan berhenti, masih terus ada. Tetapi kehadiran Tuhan, damai sejahtera itu on earth, itu menjadi kekuatan mereka untuk melangkah maju. Ada 3 ketakutan besar manusia dalam hidup. Nah ini menurut sebuah survei ya. Dan saya pikir dalam 3-3-nya ini saudara dan saya butuh damai sejahtera ya. Ada top 3 fears ya in life. Yang pertama Bapak Ibu ini takut masa depan. Sebenarnya ini surveinya untuk anak remaja. Waktu disurvei di satu negara, apa ketakutan terbesar? Kalau ditemukanlah 10 hal, nah top 3-nya itu ini. Pertama, anak remaja takut masa depan. Tapi saya pikir guru-guru remaja kita juga gitu ya. Kita takut nanti gimana, siapa yang terpilih, kalau dia terpilih bagaimana, nanti bagaimana, begitu dan seterusnya ya. Yang kedua, ketakutan akan kegagalan. Memang ini khas anak muda ya. Tapi balik lagi, siapa sih yang mau gagal? Kita nggak tahu nih bakal berhasil apa tidak ke depan. Dan, nah ini unik, takut kesepian. Lucunya, generasi ini generasi yang teman Facebooknya, teman IG-nya bisa 2.000, 3.000, tapi tetap aja lonely. Ya, kenapa ya? Karena ya manusia sebenarnya butuh relasi yang dalam. Dan di dalam ketiganya, Bapak Ibu Saudara dan saya membutuhkan damai sejahtera yang sejati, yang tidak tergoyahkan oleh kekhawatiran, ketakutan, atau perasaan terjebak yang seringkali mengisi kehidupan modern yang penuh tekanan. Kekuatan damai sejahtera ini bukanlah terpengaruh oleh ancaman atau kesulitan dari luar diri. Jadi ini dari dalam. Kerohanian yang sejati itu bukan outside in, tapi inside out. Ada Roh Kudus di hati kita diberikan damai sejahtera itu yang memancar. Bukan kalau di luar damai baru gua damai. Outside in, no. Karena realitanya hidup itu tidak selamanya damai seperti yang kita harapkan. Ya, saya lagi tangani sebuah konflik di internal kami lah, ya gitu ya. Tapi itulah, secara teori yang nyakitin kita tuh karena deket kan.
Coba Bapak Ibu, ada nggak yang minggu lalu disakiti sama Joe Biden? No, he's too far away. Yang nyakitin kita teman kerja kita, pasangan kita, suami kita, istri kita. Makanya pulang dari sini udah janjian nih, mau teleponan jam 2 ya. Karena pimpinannya udah bobot juga, udah bingung dia. Udah mentok ini ngatasin 2 kubu berantem di sebuah divisi. Padahal saya pelayanan loh Bapak Ibu ya. Jadi saya juga tidak tutup mata, mungkin di kalangan Bapak Ibu yang bekerja yang bukan pelayanan secara khusus ya, juga pasti ada gesekan. Dan itu menjadi sesuatu yang bisa begitu menyakitkan karena kita dekat. Jadi sebenarnya aspek positifnya kalau kita merasa tersinggung, tersakiti, itu karena kita dekat. Sebenarnya kalau kita nggak deket-deket amat, bodo amat ya. Joe Biden mau ngapain, bodo amat, nggak kenal. Tapi kalau dia yang ngomong, Pak, aduh, gue pikir dia teman baik, dia nusuk gue dari belakang. Ada lagi, lu enak, gue dari depan. Gitu ya. Itu realitanya memang gak mudah ya. Hidup di dalam, bahkan di dalam pekerjaan. Nah, tapi mari kita bawa damai ini ya. Jadi kadang-kadang kita langsung mikir, oh damai itu bagi pergumulan perang Palestina Israel. Di ruang kantor kita aja dulu dah. Jauh amat Palestina Israel ya. Ya tentu kita terus berdoa untuk perdamaian itu. Atau bahkan di rumah kita. Makanya waktu perhatikan saudara, ketika ayat Efesus 2 ayat 14, waktu Paulus bilang, karena Yesuslah damai sejahtera kita, dia bicara konteks perdamaian horizontal. Tadi kan kita didamaikan dengan Allah ya, perdamaian vertikal. Sekarang horizontal, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah, ini ayat 19, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Maka mari mulai juga damai itu di mana? Di rumah kita saudara. Ya, the nearest, ini kutipan yang menarik, the nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Tapi ini kan perjuangannya nggak mudah ya. Tapi di situlah saya menyadari, karena yang jatuh dalam dosa kan semua ya, suami, istri, anak, menantu, mertua. Paling enak katanya jadi Hawa ya, nggak punya mertua. Adam juga sih nggak punya mertua saudara ya. Nah, makanya waktu saya baca beberapa buku ya dalam persiapan, sebenarnya saya persiapannya buat Natal ya, karena semua khotbahnya tentang damai sejahtera nih ya. Damai aja, saya pikir mati deh, gue mesti damai dulu sama diri gue deh. Dan akhirnya saya menemukan bahwa perjuangan damai dalam lingkup terkecil ada 3 hal yang saya baca dalam sebuah buku. Belajarlah untuk menerima. Damai itu, Natal itu Allah menjabat tangan kita. Ada sebuah buku yang saya baca, dia bilang begini, puji Tuhan. Ini kalau dikhotbahkan ya, dan saya baca ya. Tapi waktu kalau dikhotbahkan itu, puji Tuhan. Dalam Natal Allah tidak cuci tangan, Allah tidak lepas tangan, Allah tidak angkat tangan, tapi Allah turun menjabat tangan kita, menunjukkan bahwa Dia menerima kita, dosa kita diampuni. Mau ada damai di rumah? Mulai terima dulu ya. Memang dia cerewet, sudahlah. Memang dialah istri saya, dialah menantu saya, dialah orang tua saya. Belajar menerima, dan menerimanya itu kemudian di dalam kasih. Kasih ini memang gak gampang saudara, karena kasih itu arahnya keluar. Kita kadang-kadang mengasihi supaya saya dapat sesuatu. I do this so I get this. Itu bukan kasih, itu ngambil. Kasih itu ya kasih. Belajar mengasihi tapi sulit Pak. Memang. Kata siapa gampang? Kita gampang mengasihi orang yang mengasihi kita. Yesus pun bilang begitu. Tapi kasih kita diuji waktu kita menghadapi orang yang sulit dikasihi. Makanya Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Makin dianiaya makin harus mengasihi. Apaan sih Yesus ya? Tapi itulah damai. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak bisa balas ya. Tapi di sini damai, tenang. Karena apa? Ya, Allah mengasihi dia. Dan, nah ini yang mungkin paling sulit Bapak Ibu Saudara ya, pengampunan.
Mau Israel damai, Palestina damai, harus terjadi penerimaan, kasih, dan pengampunan. Tapi mungkin di sini akan sulit. Udah begitu banyak orang yang mati. Kita gampang ngomongnya. Di sini kita pro Israel, kita pro Palestina. Di sana gimana? Di sana nggak ada, keluarga gue mati coy. Ada teman saya juga ada di sana, dan dia orang Kristen, Arab, Palestina, paspor Israel. Bingung gitu. Pimpinan pelayanan kami di Palestina, di Israel itu seorang perempuan Arab, Kristen. Dia namanya dia tinggalnya di Bethlehem. Kadang-kadang saya ketemu dia pertama kali, semua yang gue dengar di Alkitab ada di diri lo ya. Tinggalnya di Bethlehem ya. Orang dekat tempat Yesus dong ya. Bingung saudara ya. Karena pada saat yang sama ya peluru itu atau bom itu kan nggak kenal orang Kristen, bukan ya, set gitu ya. Dan jangan pikir orang Palestina nggak banyak yang Kristen, banyak yang Kristen. Masih ingat kan gereja Ortodoks Kristen Palestina dihancurkan? Jadi saya saya kaget waktu baca sebuah artikel. Dia bilang gini, kalau seandainya Yesus saat ini ada di Palestina, dia akan memihak siapa? Kita semua, oh Israel, oh Palestina. Artikel itu semua, dia akan memihak orang-orang jadi korban. Dan ada korban dari kedua belah pihak. Kita yang terlalu jauh, hati-hati ya berpihak ya. Kalau ada Yesus di sana, mungkin Yesus akan ada di rumah sakit untuk menolong para korban. Atau Yesus ada di markas-markas yang orang menembakkan senjata. Saya pikir Yesus ada di pihak para korban. Tapi ini salah Palestina, ini salah Israel. Semua pasti punya salah, makanya perang. Kalau nggak ada salah kan damai dia. Tapi hati-hati berpihak ya. Karena bagi saya kadang-kadang kita tuh merasa lebih Tuhan dari Tuhan ya. Hanya karena Yesus orang Yahudi, maka kita harus pro. Jangan lupa loh, yang nyalibin Yesus itu orang Yahudi ya. Jadi sebenarnya kita sama Yahudi itu gak ada hubungan, deket-deket amat juga enggak gitu ya. Yesus saja ditolak. Jadi saudara kita adalah mereka yang menderita. Itu kalimat Yesus kan. Waktu aku lapar, kamu ada di sana. Yesus bilang, waktu aku lapar dan aku orang Yahudi, kamu nolong, kamu baru nolong aku. Kalau aku Palestina, baru kamu nolong, baru kamu enggak. Kalau aku seterumu lapar, menderita. Nah di sini jadi pergumulan kita ya. Nah Bapak Ibu nanti bicara masalah pengampunan. Nah ini udah bicara masalah yang dalam ya. Karena gimana mengampuni, apalagi kalau pernah disakiti. Saya tidak tahu bagaimana kondisi keluarga kita. Ya paling sederhana keluarga ya. Ketika terjadi perpecahan, akhirnya juga mungkin harus berakhir pada perceraian. Dan banyak juga keluarga yang mungkin kepada anak, pasangan terjadi kekerasan, baik fisik maupun verbal. Ada yang bilang memang yang lebih mengerikan itu verbal ya. Nah, sekali diomongin, makanya hati-hati juga ya yang punya anak gitu ya. Jangan menyakiti. Ada yang bilang gini ya, memang gak ada enaknya. Dia bilang kalau digampar Pak, 2 minggu juga hilang. Tapi kalau sekali diomongin Pak, itu gak bisa di-edge. Bajingan kamu. Sorry Papa, kemarin maksudnya kamu baik anaknya. Gak bisa, dia udah dengar bajingannya duluan. Bapak Ibu mau tip X gimana? Jadi kadang-kadang saya pikir ya, banyak keluarga yang butuh damai sejahtera di Natal ini. Apa artinya? Menerima, mengasihi, mengampuni. Sulit, sulit Bapak Ibu ya, bukan cuma sulit, bahasa Inggrisnya sulai. Saking susahnya ya. Aduh, mengkhotbahkan gini ya. Nah, apalagi ada ayat ya, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi disuruh mengampuni, ini kan perintah ya, tapi dikasih teladan. Nah itu yang enak ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi kalau kita tidak mau menolak mengampuni, sebenarnya kita merasa diri lebih hebat dari Tuhan.
Atau ada yang bilang, ya abis dia Tuhan sih Pak, saya bukan. Dia aja yang ngampunin, saya nggak susah saya Pak. Tapi ini yang Tuhan mau, kalau saudara memang mau damainya. Karena damai itu harus diusahakan di bumi. Allah sudah mendamaikan kita dengan Dia. Kita sudah dapat teladan apa artinya diampuni. Maka sekarang ampunilah seorang akan yang lain ya. Jadi forgiveness. Nah, salah satu cara terbaik. Gimana caranya? Kadang-kadang gak mudah. Yang mulai aja doain. Kan Yesus bilang ya, doakan orang yang menganiaya kamu. Mulai dengan doakan, mengasihi. Saya pikir itu jalan terbaik. Pak, saya masih belum bisa ketemu dia. Gak apa-apa, mulai aja doain dia. Doain apa Pak? Supaya dia mati duluan gitu. Ya doakanlah supaya kehendak Tuhan terjadi padanya kan. Nah nanti dari situ ya, forgiveness can transform our relationship with God, with others, and even with ourselves. Saya tutup dengan kalimat pendeta Billy Graham ya. Dia berkata, Christ alone can bring lasting peace. Peace with God, peace among men and nations, and peace within our hearts. Mulai dari hati yang tenang, karena Roh Kudus diam di hati kita, maka kiranya Tuhan bawa kita jadi agen-agen damai di keluarga, di pekerjaan, bahkan di dunia di mana kita hidup. Amin. Ini yang saya bisa bagikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya di waktu yang sisa, saya persilakan. Tetap ke gereja ya dengan khotbah Natal ya. Jangan jadi udah Pales udah khotbah Natal nih. Ini Natal PGI dan Natal KWI ya. Jadi di gereja Katolik maupun gereja Protestan kalau ngikutin tergabung di KWI dan PGI, khotbahnya nanti Lukas 2 ayat 14. Pak Aleng waktu ngasih tema ini nggak mikir, Pak Aleng waktu ngasih tema ini nggak mikir PGI kan? Enggak. Iya Pak, silakan. Bagaimana membedakan ya di pihak lain yang tanpa roh tetap juga menghasilkan buah roh yang lain? Mungkin kita tidak bisa tutup mata karena kita juga adalah orang-orang yang terbatas. Tapi menurut saya Pak ya, buah roh yang sejati itu akan lebih lasting, lebih lama. Maksudnya lebih berdampak. Tentu ada yang bertanya juga sama saya, apakah buah roh itu bisa timbul tenggelam? Karena realitanya kedekatan kita dengan Tuhan, makanya ingat kalimat tadi, berilah dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu akan menghasilkan buah roh. Jadi saya juga menyadari ya, ini dalam hidup pribadi. 2 tahun lalu kok saya bisa banget mengasihi dia yang udah bikin jelek sama saya. Tapi kok belakangan ini mulai lagi nih, gue kesel lagi sama dia. Nah itu mungkin dalam arti bahwa saya mungkin sedang tidak memberi diri dipimpin oleh roh. Tapi kalau ditanya apakah itu palsu atau tidak, saya pikir pada akhirnya orang itu dengan Tuhan yang akan bisa menjawab. Sebenarnya ini cuman pura-pura. Dan kalaupun itu sebagai, karena gini Bapak Ibu ya, kalau nanti kita dalami, di dalam filsafat ada yang namanya virtue. Virtue itu persis buah roh. Tapi ingat, sumbernya beda. Jadi kalau kita belajar filsafat, mereka akan bicara kebajikan, kebenaran, dan nggak usah filsafat. Buddhism ngajarin itu, Taoism, Shintoism, Muslim, semua mengajarin kebaikan. Saya sempat mikir, lalu bedanya sama kita apa? Apa yang kita lebih asli? Pak Haji juga baik kok. Pak Haji juga sangat mengasihi, anak yatim disantunin. Apa kita lebih rohani? Enggak. Ternyata bagi saya yang paling mendasar adalah sumbernya kita adalah kehadiran Roh Kudus yang membuat kita menghasilkan itu. Sehingga kita nggak sombong. Bukan berkata, ya hebat kan gua ya. Nanti kalau di surga kita nggak bilang, kenapa masuk surga? Oh kemarin baru bangun 3 gereja. Kita bisa melakukan kebaikan, tapi motivasinya baik, motivasinya benar, tidak seperti yang lain. Itu hanya karena I want to be good. Saya melihatnya begitu. Kalau bicara virtue dalam filsafat, dalam agama-agama lain,
Ya, because I want to live a good life. Jadi ini bicara sumber dan motivasinya dalam kekristenan itu beda. Tapi bagaimana menentukan ini palsu atau tidak, itu ya cuma Tuhan yang tahu. Karena pada dasarnya kebaikan bisa tetap terjadi. Masih ingat raja waktu Nehemia mau membangun, raja makan nasi kan? Itu kan baik juga kan? Tapi kira-kira apa ya yang di benak raja itu? Benar-benar tanpa motivasi atau ada motivasi yang terselubung, kita nggak tahu. Jadi kalau ketemu kita tanya gitu ya. Tapi kalau kita orang Kristen, kita ditolong sumbernya dari Roh Kudus yang kita dimurnikan. Nggak selamanya langsung murni ya, tapi pasti ada proses Tuhan memurnikan kita. Mungkin itu jawabannya Pak. Jadi pengalaman spiritual lebih tepatnya. Ya, bisa begitu. Dan ingat ya Bapak Ibu, jangan membuat, jadi gini juga, karena kan pada akhirnya yang menilai kan bukan kita. Jadi kalau lihat orang berbuat baik, jangan kata, palsu. Jangan gitu juga. Ada orang kasih makan sama kita, dia habis pulang makan, ini dibuat lo, ada mau gini. Jangan gitu lah. Belajar juga untuk menghargai, ada ketulusan-ketulusan, tetapi sumbernya beda sama kita. Yang sungguh-sungguh percaya. Sumbernya itu dari Tuhan, sehingga kemuliaannya bagi Tuhan. Kalau dia kan bisa jadi, gila, gue dikenal di kantor ini orang baik, ya sudah. Mungkin kepuasannya dia tulus, baik benar, tapi waktu ditanya bagi kemuliaan siapa? For myself. Nah itu yang membedakan. Tapi kok saya masih sering juga for myself Pak? Nah berarti harus dikuduskan kita ya. Makanya terus serahkan diri, dipimpin oleh Roh supaya kita menghasilkan dua Roh. Mungkin begitu. Ada lagi? Silakan. Tapi kalau misalnya terkait dengan pengampunan, kalau ada orang bersalah sama kita, mungkin dari mulut kita gampang, oh ya saya sudah memaafkan, saya sudah mengampuni. Tapi mungkin dalam hati masih ada feeling amarah yang entah sampai kapan hilang. Nah, kira-kira indikator kita sudah beneran mengampuni apa? Thank you, pertanyaan yang sulit ya. Pertanyaan yang baik tapi sulit. Disinilah sebenarnya memang kualitas diri kita sebagai anak Tuhan diuji. Tidak ada yang mudah dan tidak ada yang cepat. Kalau saya menghayatinya, Tuhan tuh bekerja lewat proses juga. Ini terjadi waktu teman saya datang ya. Lalu dia cerita, kalau kita kan gitu ya, hamba Tuhan, pokoknya harus mengampuni, lupain gitu ya. Dan kata melupakan itu sebenarnya nggak tepat. Tidak ada yang namanya mengampuni lalu melupakan. Itu cuma Tuhan yang melakukan. Itu makanya di Alkitab kan, aku melupakan. Terus ada yang bilang teologi hilang ingatan, Tuhan hilang ingatan gitu. Makanya secara psikologis Kristen tidak tepat kita bilang mengampuni artinya melupakan. No. To forgive is not to forget. The memory is still there. You have to reconcile with the memory. Saudara tidak bisa ubah itu, tapi saudara harus berdamai dengan memori itu. Nah, jadi teman saya datang, mama meninggal ke Alex. Oh ya, iya, dibunuh di garasi. Jadi ternyata yang bunuh waktu ketahuan itu omnya sendiri. Omnya teman saya, maksudnya mamanya punya sepupu, punya ponakan. Jadi biasa ya, mungkin datang ke rumah, suka minta duit. Terus kemudian mungkin ibu-ibu hari itu mulutnya lagi jadi maki-maki gitu. Jadi waktu nganterin orang ini keluar lewat garasi, ditusuk mamanya. Lalu omnya lari, teman saya pulang menemukan mamanya sudah meninggal kehabisan darah di garasi. Pengampunan, mau ngomong pengampunan, ya oke, kita ngomong pengampunan. Tapi it's not easy. Apalagi kan itu keluarga ya, benar sih, akhirnya ketangkap masuk penjara. Terus istrinya om ini sama anaknya mungkin kan gak enak juga ya. Jadi waktu penghiburan datang tuh, anaknya mukanya persis kayak papanya. Teman saya waktu lihat gitu, kesel gitu, tapi namanya keluarga gitu. Dia bilang, saya masih belum bisa ngampunin Kak. Saya bilang gak apa-apa, karena kita butuh proses. Dan dalam proses itu terus saja belajar melihat salib Tuhan, apa yang kau alami di sana. Nah tapi kan, pergumulan kita kan kadang-kadang nggak pembunuhan juga ya.
Kadang kita agak lebay aja, ya, emang gue lagi gak pengen aja ngampunin dia gitu ya. Jadi sebenarnya we have to challenge ourselves. At some point, kadang-kadang saya tidak tahu juga batasnya mana nih. Tapi apakah kita sedang berjuang? Lebih baik saya ngomong, susah, tapi mungkin. Daripada mungkin sih ngampunin, tapi susah. Nah itu dibalik kalimatnya, perjuangan mentalnya beda. Sulit, saya orang yang sulit mengampuni. Tapi dengan kekuatan Tuhan, saya harap saya mampu. Saya dimampukan. Nah, jadi kalau ditanya sampai sejauh mana, saya kadang suka mikir gini. Waktu kamu mulai bisa mendoakan dia, jangan ngomong lebih jauh dulu. Beberapa relasi pengampunan itu karena toksik biasanya. Saya ketemu teman saya yang, ini waktu diceritain masa lalunya, dia laki-laki mengalami disodomi oleh omnya sendiri yang tinggal di rumah. Nah yang begini-begini agak sulit nih, tolong. Jadi dia ngalamin waktu dia sudah makin besar, karena dia ngalamin itu umur 5-6 tahun, omnya tinggal di rumah, akhirnya ketahuan keluarganya, omnya diusir. Dalam pertumbuhannya dia tuh suka trauma ya. Jadi karena dia tahu ternyata dia dilakukan pelecehan itu, jadi dia setiap kali tidur malam bisa bangun teriak-teriak begitu ya. Dan akhirnya ya semua pergi ke terapis Kristen, ke psikolog Kristen ya. Kuncinya memang pengampunan, tapi harus ada tahapnya. Dan waktu itu saya juga bilang, mulai saja dengan mendoakan. Apa yang didoakannya, apa aja yang ada di hatimu, minta. Karena Tuhan bilang ya di Mazmur ya, curahkan isi hatimu. Bahkan kadang-kadang kita juga doanya juga nggak benar ya. Tuhan mati deh tuh om. Tapi ya udah datang aja sama Tuhan ya, curahkan isi hatimu. Pelan-pelan Tuhan tolong dia melalui beberapa konselor, beberapa terapi. Saya ingat sekali satu waktu dia telepon saya pas tahun baru. Kak Alex, terima kasih doanya. Karena dia selalu kalau dia keingat itu dia telepon saya ya. Kenapa? Hari ini, karena omnya, ini balik lagi omnya ya, waktu tahun baruan datang ke rumahnya kan, salam-salaman, udah married gitu ya. Terus dia bilang, hari ini saya bisa ketemu dia dan rasa marah itu tidak ada. Tapi saya malah kasihan Kak. Dia cerita lain, omnya itu menikah, hidupnya nggak beres, uangnya tidak bisa biayai anak-anaknya segala macam. Jadi dia bilang hari itu Tuhan tolong hati saya. Nah terapi saya ke dia waktu itu pokoknya mulai aja doain ya, doain lah. Karena setiap tahun baru ketemu, itu kan nggak gampang ya. Dan itu bagi saya ya Tuhan yang akan memulihkan lewat waktu. Jangan buru-buru bilang ngampunin, harus ampuni sekarang, lupakan. Melupakan is not part of forgiveness. Forgiveness itu harus terjadi ketika Tuhan menolong kita belajar mengampuni apa yang pernah kita alami dan membekas dalam memori kita. Itu butuh, kalau memang butuh terapi silakan. Karena teman saya kalau ingat itu dia bangun bisa tremor gitu ya, keringat dingin segala macam. Nah kalau sudah sampai begitu harus ada pertolongan profesional. Jadi ya sekali lagi saya juga nggak mau saudara pulang dari sini bicara pengampunan is easy, no. Apalagi kalau ada luka ya, sama mertua, sama apa yang udah pernah dikatain apa gitu ya. Nah, itu tuh kadang-kadang butuh waktu lah. Tapi mungkin ya, kenapa? Karena Tuhan pun telah mengampuni kita. Mintalah mata kasih melihat orang lain, mintalah hati yang mengampuni. Walaupun mungkin itu butuh proses waktu. Mungkin gitu ya. Ada yang lain? Oke. Thank you. Selamat mendalami damai sejahtera di khotbah Natal masing-masing ya. Datang Natalan, souvenirnya bagus.